Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu muttafaqun alaih. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan begitu banyak rahmat-Nya, hidayah-Nya serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliau serta para sahabat dan juga keluarganya yang telah membimbing kita merombak dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang memiliki makna tersendiri bagi umat Islam, bulan yang di dalamnya dapat membakar dosa-dosa yang menempel pada diri kita, serta bulan yang menjadi tameng dari siksa api neraka. Bulan suci Ramadan juga dapat disebut dengan bulan yang istimewa karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, apakah bentuk keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan? Salah satu bentuk keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan adalah segala amal perbuatan yang kita kerjakan dan itu bernilai baik di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam, marilah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya adalah berlomba-lomba sesama umat muslim untuk mengerjakan kebaikan agar kita semuanya dapat mendatangkan kasih sayang serta predikat takwa di sisi Allah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, terdapat beberapa amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini agar kita dapat mendatangkan kasih sayang serta predikat takwa di sisi Allah, yakni diantaranya puasa. Perintah puasa telah dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut menekankan kepada kita semuanya bahwa tujuan umat Islam berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa secara bahasa adalah takut, secara istilah adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Oleh karena itu, dengan adanya rasa takut di dalam hati kita, di dalam diri kita, itulah yang membuat puasa yang kita kerjakan tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan dahaga saja, akan tetapi kita sebagai umat Islam perlu yang namanya memahami dan mematuhi aturan-aturan di dalam puasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu, marilah kita
menjauhi segala hal yang dapat mengurangi bahkan menggugurkan nilai pahala puasa kita. Misal pahala puasa kita 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Namun akibat kita berbuat buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi pahala puasa kita menjadi 50% bahkan menjadi 0%. Dan janganlah sampai kita tergolong orang-orang yang khosirun, orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amalan selanjutnya adalah perbanyak tilawah Al-Quran. Perintah membaca Al-Quran telah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Artinya, bacalah oleh kalian, oleh kita semua Al-Quran, karena sesungguhnya kelak pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat bagi para pembacanya. Oleh karena itu, marilah kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, karena perlu kita fahami bahwasannya setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu akan mendatangkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berbeda dengan bulan suci Ramadan, awal pahalanya 10 kebaikan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan menjadi 100 kebaikan, menjadi 10.000 kebaikan, dan bahkan ratusan ribu kebaikan. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang begitu istimewa ini, yang datang kepada kita hanya datang setahun sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan selanjutnya adalah bersedekah. Bersedekah merupakan bentuk wujud rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Misalnya bersedekah di dalam bulan suci Ramadan adalah seperti kita bersedia membuatkan takjil bagi orang-orang yang berpuasa. Lantas apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai sama seperti orang berpuasa. Oleh karena itu, apabila kita mau bersedekah, janganlah kita berpikir takut tambah miskin. Allah telah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang mau bersyukur atas nikmatnya, maka akan ditambahkan nikmat baginya. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Artinya, barang siapa yang mau bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambahkan nikmat baginya. Namun barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, ingatlah azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut menekankan kepada kita bahwasannya barang siapa di antara hamba-hamba Allah, di antara kita semuanya yang mau bersyukur atas nikmat Allah, maka ingatlah Allah akan menambahkan nikmat bagi kita, bukan menghilangkan. Namun barang siapa di antara hamba-hamba Allah, di antara kita semuanya yang tidak mau bersyukur, bahkan takabur, sombong atas apa yang kita miliki, maka suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan azab yang begitu pedih kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengerjakan segala amalan-amalan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Dan marilah kita jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena apabila kita dapat menjadikan Ramadan kali ini lebih baik, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika kita tidak dapat menjadikan Ramadan kali ini lebih baik, maka ingatlah kita tergolong orang-orang yang merugi. Semoga dengan segala bentuk ikhtiar serta doa yang selalu kita utamakan hanya untuk mengharap ridho Allah, itulah yang menjadi senjata utama bagi kita agar kita dapat mendatangkan kasih sayang serta predikat takwa di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan hanya milik manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.